Jaksaso memindahkan Seyon dan melihat Ibu Hejin ke mobil lain yang di dalam mobil itu juga terdapat Hejin yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, Chamin yang sedang menuju ke alamat yang dikirim dari ponsel Seyon tiba-tiba diberitahu oleh Dongchol bahwa sopir asli yang harusnya mengantar Seyon telah ditemukan tak sadarkan diri dan kemungkinan Seyon berada dalam bahaya. 아무래도 그쪽에 무슨 일 생긴 것 같습니다, 지금. Kemudian Chamin terlihat sangat khawatir ketika mendapat telepon dari nomor Seyon yang ternyata yang menelpon itu adalah Jaksaso. Jaksaso menyuruh Chamin datang sendirian, sementara itu Seyon terkurung di sebuah ruangan pendingin. 아무도 없어요? Rupanya sebelumnya Jaksaso sempat mendengar Seyon ketika Seyon bertelepon dengan Chamin membicarakan tentang bola abis. Jaksaso tak mau Ibu Hejin dibangkitkan kembali, lalu ia pun membuang jasad Ibu Hejin yang berada di dalam koper. Tak lama, Chamin datang menemui Jaksaso dan menanyakan keberadaan Seyon, namun Jaksaso malah menginginkan bola abis, padahal ia sendiri tidak bisa melihat bola tersebut. Saat itu, tiba-tiba Hejin menabrak Jaksaso sehingga membuatnya sekarat. Chamin berusaha menanyakan keberadaan Seyon, namun Jaksaso tewas tanpa memberitahu keberadaan Seyon. Beberapa saat kemudian, Chamin menemukan Seyon yang berada dalam kondisi pingsan. Sementara itu, kini Jaksaso sudah tidak berada di tempat tersebut. Seyon yang terbangun di rumah sakit menanyakan tentang apa yang terjadi dan apakah mereka berhasil menyelamatkan Ibu Hejin. Chamin tak bisa berkata-kata karena ia merasa bersalah telah menghidupkan kembali Jaksaso. Saat itu, setelah berhasil membuat Jaksaso memberitahu keberadaan Seyon, Chamin kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Seyon. Seyon terlihat mencoba menenangkan Chamin dengan berkata bahwa itu bukanlah salahnya. Setelah kondisi Seyon membaik, Chamin membawa Seyon pulang dan memberitahu Dongchol bahwa ia telah menghidupkan Jaksaso kembali. Chamin kemudian meminta bantuan ibunya agar menggunakan media untuk memojokkan Jaksaso, sehingga berita tentang Jaksaso adalah putra kandung pembunuh berantai pun telah tersebar di semua media sosial. Tak lama setelah itu, asisten Jaksaso datang menemui Seyon untuk memberikan barang yang ditemukannya di ruangan Jaksaso. Di sisi lain, Jaksaso menemui Hakim So dan memberikan sebuah ponsel khusus untuk mereka melakukan komunikasi. Sementara itu, Seyon mengirim pesan kepada Dongchol untuk mencari tahu tentang kotak khusus yang selalu digunakan Jaksaso saat berkomunikasi dengan Pak Oh. Chamin membawa Seyon pergi menemui ayah dan ibunya yang berada di villa miliknya. Ibunya yang hanya mengetahui gadis di hadapannya itu adalah teman Seyon sangat senang bertemu dengannya dan ibu Seyon ini juga baru tahu bahwa pria yang bersamanya adalah Chamin. Chamin beralasan dirinya melakukan operasi plastik sehingga wajah dan tubuhnya telah berubah. 우린 여태 네가 여기 해준 것도 모르고 Rupanya Chamin datang ke sana untuk merayakan hari ulang tahun ayah Seyon agar membuat Seyon merasa bahagia. Chamin lalu sengaja meminta imbalan kepada Seyon atas hal baik yang telah dilakukannya itu. 진짜 Selang beberapa waktu, tiba-tiba Ibu Chamin datang ke tempat tersebut. Ternyata ayah Seyon tidak menyukai Ibu Chamin karena sebelumnya mereka pernah berdebat gara-gara hubungan Chamin dan Seyon sangat dekat. 민희가 죽자고 우리 세연이 따라다니는 거라고. Karena hal itu, Chamin pun terlihat berusaha mencairkan suasana sehingga membuat ayah Seyon dan ibunya menjadi dekat. 우리도 짠해야지. 짠. Chamin kemudian mengajak Seyon jalan-jalan sambil membicarakan tentang saksi, yaitu tukang paket yang selalu mengirim kotak paket kepada Jaksaso yang akan membuktikan bahwa Pak Oh berkomplot dengan Jaksaso. Chamin lalu memberi cincin lamaran kepada Seyon sambil berkata Seyon tak perlu menjawabnya sekarang karena ia sadar mereka belum menyelesaikan kasus Jaksaso. Chamin terlihat sangat senang dan berjanji akan melindungi Seyon. Sepulangnya dari jalan-jalan, mereka kemudian melakukan hal mesra di villa tersebut.